Halo teman-teman semuanya, yuk kita bedah bareng sebuah fondasi pendidikan yang percaya nggak percaya udah teruji oleh waktu. Ini sebuah filosofi dari seorang visioner yang bisa jadi merupakan cetak biru pendidikan terbaik yang pernah ada. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Apa iya sebuah gagasan yang umurnya udah lebih dari seabad bisa jadi pondasi terbaik buat pendidikan di zaman kita yang serba digital ini? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Oke, untuk paham cetak birunya, kita harus kenalan dulu sama arsiteknya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau ini bukan sekedar nama di buku sejarah, tapi benar-benar seorang pelopor yang pemikirannya jauh melampaui zamannya. Perjalanan hidup beliau itu sangat luar biasa. Lahir pada tahun 1889, tapi puncak gemilangnya ada di 1922. Kenapa? Karena saat itu beliau mendirikan Taman Siswa. Ini sebuah gebrakan besar yang ngasih akses buat pendidikan kaum pribumi. Nah, dari perjuangan itulah lahir filosofi pendidikannya yang sangat terkenal itu. Dan inti pemikiran beliau sebenarnya simple tapi dalam. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan cuma soal mengisi otak pakai rumus atau hafalan. Akan tetapi, jauh lebih penting, pendidikan adalah soal membentuk karakter yang bagaimana menjadi manusia yang utuh, dan inilah landasan utamanya. Nah, dari keyakinan dasar tadi, beliau merumuskan cetak biru yang super efektif. Isinya cuma 3 peran penting buat seorang pendidik. 3 peran inilah yang bisa menjadi kombinasi peran pendidikan terbaik. Ini dia trilogi kepemimpinan pertama. Di depan menjadi panutan, kedua di tengah menjadi motivator, dan ketiga dari belakang jadi pendorong. Kelihatannya sederhana, tapi mari kita coba bedah satu persatu. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Artinya, di depan memberi teladan. Maksudnya kayak gini, guru itu nggak bisa cuman bilang kalian harus jujur, tapi dia sendirinya nggak bisa dipercaya. Perilaku, integritas, cara ngomong seorang guru itu semua jadi pelajaran yang paling nempel di kepala murid. Selanjutnya yang kedua, ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat. Nah, di sini peran guru berubah, bukan jadi sosok yang cuma ngasih perintah, tapi jadi teman seperjuangan. Guru ada di tengah murid, kerja bareng, ngasih semangat, dan bantu mereka nemuin ide-ide kreatif. Ini tuh kayak contoh student centers. Terakhir, yang ketiga adalah tuturi handayani, dari belakang memberi dorongan. Ini bagian yang paling terpenting untuk menciptakan kemandirian. Setelah guru memberi contoh dan motivasi, harus ada momen di mana dia sedikit mundur, ngasih ruang, dan percaya sama muridnya. Perannya jadi pendukung dari belakang, memastikan si murid pede buat menjalanin sendiri, dan agar bisa berpikir kritis. Nah, itu kan kira-kira teori jadul, apa masih relevan di zaman sekarang? Nah, justru disinilah letak kejeniusan filosofi ini. Yuk, mari kita coba sandingkan masalah zaman sekarang dengan solusi dari Ki Hajar Dewantara. Murid kurang terlibat atau bosan, solusinya adalah ing madyo mangun karso. Butuh role model atau bimbingan moral adalah ingarso sung tulodo. Perlu menciptakan generasi yang bisa mikir mandiri dan berpikir kritis, kita punya Tuturi Handayani. Pas banget kan? Dan kalau butuh bukti yang kuat lagi, ini dia. Tuturi Handayani itu bukan kutipan bersejarah,
Sampai detik ini, frasa itu jadi semboyan resmi Kementerian Pendidikan kita. Ini nunjukin bahwa nilai dari filosofi ini benar-benar diakui dan tak lekang oleh waktu. Jadi, sampai di akhir pembahasan ini, penting banget kita buat sadar. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini bukan sekedar slogan dihafalin. Ini juga panduan praktis yang hidup, yang bisa dipakai siapa aja yang peduli sama pendidikan Indonesia. Saya mau tutup dengan kutipan dari beliau yang benar-benar merangkum segalanya. Pendidikan adalah proses membentuk manusia yang berkarakter, bermoral, dan mampu berkembang secara mandiri. Tujuannya jelas banget ya, bukan cuma mencetak siswa yang pintar, tapi membentuk manusia yang utuh. Dan ini ngebawa kita balik ke pertanyaan di awal tadi. Pada akhirnya, pendidikan terbaik itu bukan cuma ngisi kepala dengan informasi. Pendidikan terbaik itu adalah yang bisa membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang gak cuma cerdas otaknya, tapi juga kuat karakternya. Dan mungkin saja, cetak biru yang usianya 100 tahun ini masih jadi cara terbaik untuk mencapai semua itu semua.